Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kerry Marcella dari 10 AKL 2. Nama saya Ramon Ramandani dari 10 AKL 2. Kami ingin mempresentasikan novel berjudul Ronggeng Duku Paruk yang diciptakan oleh Ahmad Tohari. Tokoh yang terdapat dalam novel tersebut ialah Serintil, Rasus, Nenek Rasus, Kateraja, Nyai Sakaria. Saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Novel tersebut menceritakan perempuan yang bernama Serintil bersama teman-temannya Rasus, Warta, dan Darsus sedang bermain bersama. Serintil menari ronggeng, sedangkan ketiga laki-laki itu mengiringinya dengan suara dari mulut mereka. Serintil menari dengan baik, seperti yang penari ronggeng yang sudah berpengalaman. Tidak sengaja kakek Serintil, Sakaria, melihat kejadian itu. Sakaria sangat terkejut ketika melihat cucunya sedang menari seperti penari ronggeng. Ia berpikir bahwa cucunya telah dirasuki oleh hindang ronggeng. Dari situ, Sakaria bergegas menemui dukun ronggeng, yaitu Kateraja. Lalu ia menceritakan semua tentang Serintil dan akhirnya Kateraja setuju untuk mengasuhnya. Pada hari baik, Sakaria menyerahkan Serintil kepada Kertareja untuk diasuh selama 11 tahun. Ronggeng di Duku Paruk sudah mati, tetapi sekarang keberadaan Serintil kembali menghidupkan Duku Paruk. Rasus yang mendengar kabar tersebut sangat sedih dan kecewa karena nantinya Serintil akan menjadi milik semua orang. Sebagai calon penari ronggeng, Serintil harus melakukan beberapa syarat agar sah. Serintil harus melakukan upacara pemandian di depan makam Ki Secamenggala dan Serintil berhasil melakukan syarat tersebut walaupun harus merasakan kesakitan. Selanjutnya, syarat terakhir Serintil adalah melakukan sayembara buka kelambu. Di sini laki-laki yang membayar uang paling banyak akan memenangkan keperawanan Serintil. Rasus sangat cemburu dan sakit hati setelah mendengar sayembara itu. Rasus tidak sudi ada laki-laki yang menodai Serintil. Rasus sangat menghormati Serintil karena Serintil membuat Rasus mendapat gambaran tentang emaknya yang keadaannya tidak diketahui oleh Rasus secara pasti. Rasus mendapatkan cerita dari neneknya tentang kedua orang tuanya yang mati karena keracunan pada saat bencana tempe bongkrek yang terjadi beberapa tahun lalu. Bencana ini meracuni dan menewaskan banyak warga, termasuk kedua orang tua Serintil dan Rasus. Ada dua versi kisah tentang apa yang terjadi dengan emak Rasus. Kisah yang pertama ialah emaknya dibawa pergi oleh Pak Menteri dan dirawat olehnya. Sedangkan kisah yang kedua ialah jasad emaknya dijadikan penelitian dokter. Tibalah malam buka kelambu, sayembara tersebut dimenangkan oleh Dower dan juga Sulam. Tetapi Serintil meminta Rasus untuk melakukan malam buka kelambu itu tanpa sepengetahuan orang-orang. Setelah kejadian itu, Rasus bukan merasa senang, melainkan kecewa dan benci terhadap Serintil. Gambaran emaknya yang ada pada diri Serintil perlahan-lahan hilang. Akhirnya, Rasus pergi dari Duku Paruk untuk mencoba menghilangkan bayangan Serintil dari hati dan pikirannya. Rasus menetap dan bekerja di Kecamatan Dawuan. Di sana, Rasus belajar bahwa nilai-nilai yang biasa dilakukan di Duku Paruk tidak berlaku di semua tempat. Hari demi hari, Serintil semakin terkenal. Semakin banyak laki-laki yang terpikat olehnya dan melakukan hal tidak senonoh kepada dirinya, tetapi Serintil yang hanya membiarkannya. Pada tahun 1960, Kecamatan Dawuan menjadi tidak aman karena sedang maraknya perampokan dan pada saat itu pula Rasus bertemu dengan Sersan Selamat. Rasus diajak untuk menjadi pembantu tentara dan Rasus dengan senang hati menerimanya. Suatu saat ketika Rasus sedang berpatroli dengan Kopral Pujo di Duku Paruk, Rasus melihat segerombolan perampok yang ingin merampok rumah Kertareja dan Serintil. Dengan keberanian dan bantuan dari timnya, Rasus berhasil menyelamatkan Kertareja dan Serintil. Setelah kejadian itu, Rasus memutuskan untuk menetap sementara sambil mengurus neneknya. Serintil sangat bahagia ketika melihat Rasus dan ia melayani Rasus layaknya seorang istri. Selama menetap di kampung, Serintil berkata kepada Rasus bahwa ia ingin menjadi pendamping hidupnya dan ingin
memiliki keturunan bersamanya. Ia juga rela meninggalkan pekerjaannya. Tetapi Rasus menolaknya karena Rasus merasa permintaan Serintil hanya keinginan sesaat. Pada suatu pagi, Rasus tetap bertekad untuk meninggalkan Duku Paruk dan kembali ke teman tentara dan juga Sersan Slamet. Keterkaitan novel ini dengan sejarah Indonesia adalah Ronggeng Duku Paruk berlatarkan peristiwa G30 SPKI yang kelam. Ahmad Tohari, sang penulis, membungkus kisah cinta dengan balutan tragedi, kemanusiaan, dan budaya tradisional yang cukup kental. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari novel tersebut ialah novel tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa setelah pemberontakan tahun 1965. Novel ini juga merefleksikan tindakan Soeharto di akhir pemerintahan Orde Lama. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.